saya akan berbagi informasi mengenai seputar sertifikasi halal. Pada masyarakat awam, biasanya melihat atau mengetahui kalau sertifikasi halal itu sama dengan sertifikat halal. Namun, perlu diketahui, sertifikasi halal menurut LPPOM MUI yakni suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen muslim. Jadi secara singkatnya, sertifikasi halal ialah proses atau tahapan memperoleh sertifikat halal itu. Sedangkan sertifikat halal ialah izin pencantuman label halal pada kemasan. Lantas bagaimana dengan mekanisme sertifikasi halal itu sendiri? Berikut penjelasannya. Ada dua alur mekanisme sertifikasi halal, yaitu melalui BPJPH dan melalui MUI. Pada awalnya sertifikasi yang dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI, yaitu alurnya sebagai berikut. 1. Pelaku usaha mempersiapkan segala kelengkapan dokumen. 2. Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI. 3. Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI. 4. MUI mengkaji dan menetapkan kehalalan produk. Nah, setelah dibentuk BPJPH, alur sertifikasi sedikit mengalami perubahan. Adapun alur sertifikasi BPJPH sebagai berikut. 1. Pelaku usaha membuat permohonan untuk sertifikasi dan melampirkan berkas persyaratan dokumen permohonan sertifikat halal. 2. BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah dilampirkan. 3. Melakukan audit dan pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH. 4. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa. 5. Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit. Mengenai sertifikat halal ini tidak berlaku selamanya, jadi ada masa berlakunya atau masa kadaluarsanya. Nah, masa berlaku untuk sertifikat halal ini adalah 4 tahun. Untuk pembaruan masa berlakunya bisa melalui aplikasi secara online, yaitu aplikasi Si Halal. Tenang saja, memperbarui ini hanya dikenakan biaya admin saja dan tidak perlu mendaftarkan ulang. Jadi tinggal verifikasi saja. Untuk saat ini, produk yang belum melakukan sertifikasi tidak langsung terjerat oleh hukum, namun akan diberikan sosialisasi dan pembinaan serta diberi kesempatan mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Jadi semua produk diperbolehkan untuk melakukan sertifikasi halal selama mampu untuk membayar biaya permohonan sertifikat halal. Berikut ukuran atau standar mengenai biaya permohonan sertifikat halal. Terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu
1. Usaha mikro dan kecil sebesar Rp300.000, usaha menengah Rp5.000.000, usaha besar dan berasal dari luar negeri sebesar Rp12.500.000. Dan terkadang apa yang terjadi dalam realitanya, ada usaha produk yang menggunakan label halal abal-abal. Lantas bagaimana cara kita mengetahui kalau label halal tersebut abal-abal atau tidak? Berikut cara mengetahui label halal tersebut apakah abal-abal atau tidak. Nah, kita bisa mengecek nama produk lewat website atau situs di infohalal.com.id atau di Halal MUI. Lantas bagaimana sanksi atas pencantuman label halal abal-abal ini? Nah, sanksinya ini meliputi sanksi administrasi, yaitu mulai dari teguran lisan, denda administrasi, pencabutan izin, pencabutan izin sertifikat halal, sampai pencabutan peredaran barang hingga pencabutan izin usaha. Terakhir bisa dipidana selama 5 tahun. Sanksi ini juga diperuntukkan bagi jika sudah memiliki label halal namun tidak dipakai. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.